Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Sakura Delegasi Universitas Negeri Semarang. Saya Alfi Zaidatul Solihah sebagai pihak pro, Leni Septiani sebagai pihak kontra, dan Solihatun Imam Manda Putri sebagai pihak konklusi. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman peserta lomba yang berbahagia, dengan mosi modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Saya akan menyampaikan limitasinya dengan mengambil 3 frasa sebagai kunci. Yang pertama, modernisasi teknologi yaitu suatu pembaharuan atas dasar keadaan yang melatar belakanginya guna mencapai kemudahan hidup. Yang kedua, petani tradisional yaitu petani yang bekerja dengan tidak menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, menganggur yaitu keadaan tidak bekerja. Kami mengambil lokus yang berada di Indonesia. Indonesia di mata dunia dikenal dengan negara agraris dengan penghasilan padi sejumlah 55,27 juta ton pada tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tersebut juga menyatakan adanya penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2020 jumlah lahan pertanian berada pada angka 10,66 juta hektar. Namun pada tahun 2021 lahan pertanian yang Indonesia miliki hanya 10,52 juta hektar. Rumusan menyudut pada di manakah lahan pertanian Indonesia. Krisis lahan dapat meningkatkan krisis persediaan bahan pangan. Rumusan tersebut meluas setelah Kepala Staf Kepresidenan pada tanggal 2 Agustus 2022 menyatakan Indonesia terkena geopolitik global akibat konflik Ukraina-Rusia sehingga Indonesia tidak bisa impor gandum. Apakah teman-teman pernah mendengar ada petani yang gulung tikar? Ya, tidak lain dan tidak bukan, salah satunya karena penggunaan teknologi modern ciptaan generasi muda yang menyebabkan petani tradisional menganggur. Dalam catatan sejarah, revolusi industri Inggris yang terjadi pada tahun 1760 sampai 1850 mengubah penggunaan tenaga hewan dan manusia menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin ini merupakan upaya modernisasi teknologi pertanian dengan tujuan semakin melimpahnya hasil pertanian. Namun hal ini juga berpengaruh pada rendahnya sosialisasi dan interaksi masyarakat yang berimbas pada kehidupan sosial secara merata. Combine harvester merupakan contoh modernisasi teknologi pertanian yang berfungsi sebagai pemotong, pemegang, perontok, dan pembersih padi. Alat yang nampak efisien ternyata menimbulkan polusi suara dan polusi udara. Selain itu juga memerlukan bahan bakar solar, yang mana solar merupakan sumber daya yang tak terbarukan. Dengan label yang efisien, apa yang akan dilakukan petani tradisional seperti mereka yang hanya sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan sawah? Contoh teknologi pertanian lain yang berubah ketradisionalan yaitu eco-friendly. Eco-friendly merupakan teknologi pertanian canggih berupa mesin yang dapat menanam tanaman padi dalam 1 hektar dapat dikerjakan dengan waktu sekejap. Padahal ini menjadi ladang pekerjaan khususnya petani wanita yang dapat menopang kehidupan keluarganya. Untuk 1 hektar sawah, petani mengerjakan secara kelompok dengan jumlah kurang lebih 10 orang. Dengan kenyataan ini, maka sistem gotong royong yang ada di Indonesia dan telah mengakar sejak dahulu akan hilang seketika. Inilah yang menguatkan saya untuk mendukung mosi pada kali ini, yaitu modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Perlu diperhatikan pula kondisi petani di Indonesia. Apakah mereka merupakan lulusan sarjana yang paham akan penggunaan apalagi penciptaan teknologi canggih? Jika memang akan direalisasikan, maka yang terjadi adalah pengangguran bagi petani Indonesia. Padahal petani merupakan pekerjaan utama yang ada di negara agraris. Bagaimana nasib mereka jika ditindas oleh teknologi? Track record pengangguran di Indonesia akan meluas dan kembali menjadi beban negara. Selanjutnya, bagaimana kehidupan petani agar dapat menyambung hidupnya? Inilah dampak yang kedua, yaitu jumlah lahan sawah akan menyempit seiring dengan dijualnya lahan oleh petani. Ketika petani mencapai titik nadir dengan iming-iming harga yang tinggi oleh investor, maka mereka rela menjual sawahnya dan demi menyambung hidupnya. Lebih jauh dari itu, dengan alih fungsi lahan sawah tersebut semakin mungkin meningkatkan pemanasan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, Leni Savitri. Silakan. Saya sebagai pihak oposisi menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi tersebut. Modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda tidak membuat para petani tradisional kehilangan mata pencaharian, melainkan sebaliknya.
Modernisasi pertanian tersebut dapat menjadi peluang emas untuk menciptakan inovasi baru dalam bidang pertanian. Pihak pemerintah menyatakan bahwa terjadi penurunan luas lahan pertanian, tetapi berdasarkan data dari BPS, terjadi peningkatan jumlah petani di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019, persentase tenaga kerja informal di bidang pertanian menyentuh angka 87,59%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 88,57%. Memang terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 88,43%, tetapi penurunan tersebut sangatlah kecil, hanya 0,14%. Secara keseluruhan, jumlah petani di Indonesia tetap mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu sebesar 0,84%. Angka tersebut menunjukkan bahwa modernisasi teknologi pertanian memberikan dampak yang positif bagi para pekerja di bidang tani. Kementerian Pertanian atau Kemenpan mendorong adanya modernisasi teknologi di bidang pertanian karena adanya perubahan iklim yang ekstrim. Pada program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau CIMORP, Kemenpan berupaya mendorong kegiatan pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture atau CSA. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Maka dari itu, teknologi pertanian tidaklah mencemari lingkungan, tetapi malah sebaliknya. Dengan adanya modernisasi, pertanian dapat dijalankan dengan lebih efektif dan juga efisien. Asumsinya, kegiatan panen sawah seluas 1 hektar dikerjakan selama 2 hingga 3 hari dengan tenaga manusia. Sementara itu, dengan adanya teknologi, durasi tersebut dapat dipangkas hanya menjadi 6 jam saja. Dengan efektivitas yang dihasilkan oleh teknologi pertanian, maka angka pengangguran di bidang pertanian pun semakin sedikit. Para petani yang memiliki lahan bisa memproduksi lebih banyak hasil pertanian dan berpeluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi petani yang tidak memiliki lahan. Obat pengusir hama dan pupuk merupakan bentuk dari teknologi pertanian. Obat pengusir hama dan pupuk tersebut dapat meningkatkan produktivitas petani sehingga membuat hasil tani menjadi lebih optimal. Tanpa adanya teknologi pertanian, maka hasil yang diperoleh petani tidak optimal dan hal tersebut berpotensi membuat mereka kehilangan pekerjaan. Contoh konkret dari adanya teknologi pertanian adalah transplanter. Transplanter merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan bibit ke lapangan. Teknologi ini telah direkomendasikan sebagai alat penanam padi oleh Litbang Kementan RI. Dengan adanya transplanter, produksi padi dapat mengalami peningkatan hingga 30%. Sebagian besar petani memang tidak memiliki kecakapan dalam bidang teknologi, terutama petani tradisional. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan terjadinya pengangguran. Para petani bisa mendapatkan pelatihan teknologi pertanian melalui peran para generasi muda. Para generasi muda dapat mendirikan kelas-kelas gratis untuk memberikan pelatihan seputar pertanian modern yang memanfaatkan teknologi. Generasi muda juga dapat mengadakan seminar, lokakarya, serta forum diskusi grup yang dapat digunakan sebagai ajang penyuluhan teknologi pertanian kepada para petani tradisional. Dengan berbagai upaya tersebut, maka tidak akan ada alasan terjadinya pengangguran sebagai akibat modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda. Teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat, tak terkecuali di bidang pertanian. Fungsi dari teknologi adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, bukan untuk menggantikan sumber daya manusia. Maka dari itu, sekali lagi saya tekankan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga, Sholihatun Nima Manda Putri. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sholihatun Nima Manda Putri. Di sini saya berperan sebagai tim konklusi yang akan menyimpulkan perdebatan pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tema perdebatan pada hari ini yakni modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat para petani tradisional menganggur. Baik dari tim oposisi maupun tim pemerintah memperkuat argumen mereka masing-masing dengan data yang ada dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang pertama yang bisa saya tarik kesimpulan yakni tentang adanya modernisasi teknologi.
Baik dari tim pemerintah menjabarkan bahwa pada awal revolusi industri memang banyak terjadi kekacauan yang ditimbulkan akibat adanya kemajuan teknologi. Namun dari segi tim oposisi memperkuat argumen mereka dengan adanya arus globalisasi atau kemajuan zaman. Dan memang pada faktanya kita saat ini sedang berada di era masyarakat menuju 5.0. Jadi kita tidak bisa berdiam diri saja. Namun bagaimana sih solusi yang bisa kita hadirkan ketika tim oposisi dan juga tim pemerintah saling memperkuat argumen mereka, yakni dengan adanya modernisasi teknologi, kita juga tidak boleh melupakan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi. Kemajuan sebuah teknologi tidak terlepas dari dampak negatifnya dan kita juga harus mengatasinya. Contohnya ketika kemajuan teknologi pertanian, mungkin kita bisa melihat dampak negatif yang ditimbulkan, misalnya penggunaan pupuk pestisida yang terus-menerus atau pupuk kimia yang terus-menerus akan menyebabkan rantai makanan yang ada di lahan pertanian mungkin terputus. Maka alangkah baiknya kita juga melakukan kombinasi baik dari cara tradisional atau konvensional dipadukan dengan adanya kemajuan teknologi. Yang kedua yakni adanya terkait petani yang menganggur. Baik dari tim pemerintah sangat menjelaskan dengan detail bagaimana petani-petani wanita yang terdampak pekerjaannya karena adanya modernisasi teknologi. Namun dari tim oposisi memperkuat argumen mereka dengan adanya fakta-fakta bahwa dengan adanya modernisasi teknologi efektivitas bekerja dan efisiensinya lebih tercatat dan juga lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara petani tradisional. Maka apa sih yang bisa kita tarik kesimpulannya dan kita bisa berikan solusinya? Bahwasanya dengan adanya kemajuan teknologi, salah satu dampaknya yakni adanya petani yang menganggur tadi. Maka kita bisa menghadirkan opsi dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para petani yang mungkin saja gagap teknologi dan tidak mengerti caranya penggunaan teknologi pertanian. Baik dari tim kontra menjelaskan bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya modernisasi teknologi pertanian, sedangkan dari tim pemerintah menjelaskan bahwa adanya dampak negatif dari kemajuan modernisasi teknologi pertanian. Lalu apa sih saran yang bisa saya berikan? Yakni yang pertama kita juga tidak boleh melupakan adanya lahan pertanian yang mungkin saja mulai menyempit seiring perkembangan zaman karena adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat. Maka jangan sampai kita terjadi lagi krisis pangan, krisis ekonomi dan juga inflasi yang ada di mana. Dengan adanya modernisasi teknologi pertanian, kita juga harus bisa memanfaatkan para petani-petani tradisional yang mungkin saja menguasai di bidangnya masing-masing. Lalu kita bisa melakukan kombinasi tersebut dengan tidak hanya terus menggunakan teknologi pertanian saja, tidak dengan cara tradisional saja, melainkan kita juga bisa mengkombinasikan dan tidak menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia, salah satunya yakni nilai gotong royong yang sudah tercatat sejak sejarah awal Indonesia berdiri. Maka dari itu sekali lagi tema modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwa dengan adanya modernisasi teknologi pertanian kita juga bisa memanfaatkan para petani tradisional yang gagap teknologi yang mungkin saja menguasai di bidangnya masing-masing. Dengan adanya modernisasi teknologi pertanian, jangan sampai membuat nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat, yakni salah satunya nilai gotong royong menjadi luntur. Melainkan kita juga bisa menjadikan kuat nilai-nilai gotong royong tersebut dengan adanya kerjasama yang baik dan juga kombinasi yang baik. Tidak selamanya modernisasi teknologi pertanian itu berdampak negatif dan juga tidak selamanya modernisasi teknologi pertanian itu berdampak positif. Kita harus menyesuaikan porsinya masing-masing dan melihat keadaan, melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Maka untuk tema modernisasi teknologi pertanian oleh generasi muda membuat petani tradisional menganggur, kita bisa melihat dari segi yang netral, mengkombinasikan dengan adanya dampak positif itu bisa melengkapi dari adanya dampak negatif. Dari dampak negatif kita bisa mengatasinya salah satunya dengan dampak positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.